Tapi guanya itu nggak bisa dilihat dengan mata telanjang, Mas Dul. Itu Berarti artinya gua goib, Pak. begitu, Mas Dul. Jadi sumur buntu itu tembus ke alam Ke alam goib. goib, air yang ada di dalamnya itu seandainya dituang ya, nggak pernah habis begitu. Oh, nyumber gitu Kang Nyumber, ya. seperti nyumber begitu. Kalau Jadi kalau dituang ke gelas, diminumkan ke orang sakit, ini nggak berkurang sama sekali. Tetap ada, walaupun dituang ke gelas berapa kali, 1 kali, 2 kali, sampai 100 kali, sampai 1000 kali pun, ini nggak pernah habis. nggak pernah surut. habis ya, tidak pernah surut. Pernah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Rahayu, 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 sahabat Indah Channel TV. Semoga kita semua sehat selalu ya, amin. Nah teman-teman, kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk menuju salah satu desa yang ada di Kecamatan Nguling, yaitu Desa Wonokaton. Saya akan mengangkat kisah mistis atau perjalanan spiritual dari Kang Karto. Beliau juga punya channel YouTube yaitu Karto Laksono Somad. Bisa diintip channelnya ya buat teman-teman di sana. Perlu saya jelaskan di sini, video ini berisi tentang pengalaman spiritual dari Kang Karto, yaitu pengalaman mistis yang pernah beliau alami di saat beliau bertirakat. Jadi buat teman-teman yang tidak suka dengan hal-hal yang gaib atau cerita mistis, bisa di skip video ini ya, karena video ini berisi tentang hal-hal yang di luar nalar di saat Kang Karto bertirakat. Menurut beliau, di Desa Wonokaton ini ada sebuah sumur yang tembus ke alam gaib. Seperti apa keadaan sumurnya, seperti apa ceritanya, ikuti terus di Indah Channel TV. Nah teman-teman, kali ini saya sudah sampai di lokasi di mana Kang Karto mengalami pengalaman spiritual. Di sini ada Mas dan Vlog. Ya Kang, di mana Kang? Lokasi sumur buntu itu Kang. Ya kawan-kawan semua ya. Maaf sebelumnya, kali ini kita sudah nyampe di tempat Wonokaton, di mana sumur yang saya ceritakan tadi berada tepat ada di sana kawan-kawan ya. Mari ikuti perjalanan kami ke sana. Oke. Ini Kang Karto akan menunjukkan di mana lokasi sumur buntu. Ya, menurut kawan-kawan ya, kita penuh ekstra hati-hati. Ya Kang, hati-hati Kang. Ya, agak bahaya ini Kang, ini hanya ditata ini. Iya. Ini Mas Den mau turun nih. Bonsai, pohon serut. Ada pohon serut, iya. Seperti goa ya. Ini kok bentuknya seperti goa gini Kang ya? Ya, betul. Tempat sumur itu kawan-kawan ya. Jadi dulu itu ya, di dalam tirakat saya itu saya didatangi seorang mbah yang sudah sepuh sekali ya, di mana beliau memberikan perintah kepada saya, "Le, sekarang kamu berjalan ke arah sumur yang ada di Wonokaton sana," begitu. Saya bilang, "Iya mbah," begitu. Ketika itu saya langsung berjalan teman-teman ya, dari Desa Dangdang Gendis berjalan kaki sampai ke Desa Sumberanyar, Dusun Wonokaton, begitu teman-teman ya. Sesampainya di sini ini hanya ada sebuah sumur, di mana sumur tersebut keadaan buntu teman-teman ya. Saya bilang dalam hati, "Loh, katanya mbah itu saya disuruh ke sumur sini. Nyatanya sumur ini buntu," begitu dalam hati saya. Nggak taunya mbah itu mengikuti saya dari belakang teman-teman ya. Ketika itu mbah itu mengatakan lagi, "Loncat Wesley, kenapa gak loncat?" Begitu teman-teman ya. Jadi saya mengikuti kata-kata mbah itu tadi, saya meloncat teman-teman ya. Yes, meloncat jeblek begitu. Dan dalamnya segini teman-teman ya. Ketika saya menoleh ke belakang, belok kanan begini. Nah, di sini ini ada sebuah gua yang sangat besar teman-teman ya. Di mana gua tersebut menuju ke Gunung Gangsir begitu teman-teman ya. Nah, ketika itu
setelah saya menoleh ke belakang ke mulut gua, Mbah itu bilang lagi, terus jalan weh le, nanti kamu di ujung gua itu ada kendi emas, di mana kendi emas itu berada tepat di atas batu begitu, dan posisinya di ujung gua itu berada tepat di posisi di bawahnya Gunung Gangsir begitu teman-teman ya. Langsung saya berjalan pamit sama, oke Mbah, saya berjalan Mbah ya, saya berjalan. Nah, di kanan kirinya gua itu teman-teman ya, banyak orang berjualan kerupuk begitu teman-teman ya, seperti kerupuk kuno itu teman-teman, kerupuk krosok kan dulu itu nggak ada minyak ya, yang jelas dibakar, Disangrai. disangrai begitu, seperti itu kerupuknya. Dan lampunya itu teman-teman ya, seperti oblong cat merah itu yang berukuran 1 kilo. Iya. Itu di dalamnya berisi minyak tanah dan di luarnya ada sumbu untuk Kayak lampu ublik ya, Kang, ya, ya. kayak lampu ublik, kayak obor begitu. Hmm. Lalu disumet begitu ya. Sepanjang jalan itu teman-teman ya, ada orang jualan di sepanjang jalan gua itu sampai ke Gunung Gangsir itu, kanan kiri ada orang berjualan kerupuk, yaitu orang perempuan semua, sepuh semua teman-teman ya. Setiap orang yang saya lewati saya pasti pamit teman-teman ya. Kalau kata orang Jawa nun sewu, berhubung saya itu posisinya orang Madura, jadi cara saya berpamitan ke beliau itu begini teman-teman ya. Amin Mbah, amin Mbah. Pokoknya setiap orang saya itu nuwun sewu begitu teman-teman ya, sepanjang jalan itu. Sesampainya di tengah perjalanan antara mulut gua dan Gunung Gangsir, posisinya saya itu berada tepat di tengah-tengah gua sudah, tengah-tengah perjalanan begitu. Timbullah sebuah pikiran saya tuh begini, timbul pikiran begini teman-teman ya. Oh iya, buat apa mengambil kendi? Balik saja dah, begitu saya teman-teman ya. Setelah saya balik, orang yang berjualan kanan kiri itu tetap memandang saya dengan seperti apa begitu ya, yang namanya itu alam gaib teman-teman ya. Ketika itu saya nun sewu Mbah, nun sewu Mbah, orang itu nggak nyaut teman-teman ya, nggak menyapa saya, sedangkan saya sudah pamit begitu. Setelah sampai di mulut gua, saya naik ya, jeblek. Ketika itulah saya itu sadar, Masya Allah saya begitu. Kenapa saya nggak kuat ya? Kenapa saya balik ya? Seandainya saya mendapatkan kendi tersebut, maka kendi itu bisa menolong orang sakit. Begitu saya teman-teman ya. Mungkin Allah belum berkehendak di situ teman-teman ya, sehingga saya tidak diberikan kekuatan untuk bisa sampai ke tujuan begitu teman-teman ya. Ini semua adalah kehendak Allah. Kenapa Allah tidak menghendaki saya atau diberikan kemampuan untuk saya bisa ke tujuan begitu teman-teman ya? Karena karena Allah nggak berkehendak, saya jadi tidak punya kemampuan di situ. Jadi saya putar balik teman-teman ya. Dan di situ posisinya saya setelah sadar dari tirakat, saya kecewa teman-teman ya, sangat kecewa. Seandainya saya mendapatkan kendi tersebut, alangkah senangnya dan bahagia saya bisa menolong orang. Begitu saya teman-teman ya. Jadi khasiat dari kendi emas itu sendiri Ya, bisa menolong orang sakit gitu ya Kang. betul sekali Mas Dul. Sayangnya di waktu itu Kakak gagal lah ya. Gagal. Artinya saya tidak mampu sampai ke tujuan karena timbul sebuah pikiran, buat apa ya saya mengambil kendi? Balik saja dah saya begitu. Itu artinya sudah menandakan bahwa saya tidak mampu begitu teman-teman. Ini semua mungkin adalah kehendak Allah. Saya belum pantas untuk memiliki kendi tersebut. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Itu kejadian waktu tirakat itu tirakat di rumah Kang ya. Tirakatnya di rumah. Tirakatnya di rumah. Tirakat di rumah selama 3 bulan 9 hari. Itu dilakukan setiap tahun teman-teman ya. Jadi setiap tahun itu saya melakukan di siang hari puasa, di malam harinya saya bertirakat. Sehabis sholat tahajud saya sudah berzikir sampai pagi begitu. Selama 3 bulan 9 hari. Itu setiap tahun saya lakukan dulu. Itu kejadiannya dulu Kang ya. Iya. Dan Di masa saya itu sekitar saya berumur 20 tahunan teman-teman. Saya mengerjakan tirakat tersebut.
Mohon maaf nih Kang ya. Iya, iya, iya Mas Dul. Tujuan Kakang bertirakat itu sendiri, asal usulnya itu apa Kang? Niatnya Kang? Niat saya pada waktu itu, saya kan suka menolong orang sakit ya. Iya. Nah, karena saya suka dan senang menolong orang, apalagi sampai sembuh begitu ya. Saya Iya. sangat senang dan bangga kepada diri saya sendiri. Padahal yang menyembuhkan itu Allah yang Maha Kuasa begitu. Tapi di situ saya punya tuntutan kepada yang Maha Kuasa. Begini Mas Dul, seandainya saya mendapatkan ilmu Allah, betapa dahsyatnya ya. Saya begitu. Coba kita bayangkan sekarang ya, kalau ilmu itu kita dapatkan dari Allah, tentu saja teman-teman juga bilang betapa hebatnya ilmu tersebut dan bisa digunakan untuk menolong orang sakit. Begitu teman-teman. Betul Jadi Kang. saya punya keinginan untuk bertirakat teman-teman, untuk mendapatkan ilmu-ilmu tersebut. Nah, maka sampailah saya di tempat ini karena karena didatangi Mbah Sepuh begitu. Memberikan perintah kepada saya, disuruh berjalan ke arah sumur yang tepatnya ada di Wonokaton ini teman-teman ya. Jadi setiap bertirakat itu ada petunjuk sendiri-sendiri Kang Iya, ya. ada petunjuk Mas Dul. Jadi setiap harinya itu ada Kang ya. Enggak setiap hari ada Mas. Oh. Nah, di hari-hari tertentu saya nggak bisa memperjelas ya kapan beliau memberikan petunjuk kepada saya udah lupa. Yang jelas enggak setiap hari saya mendapatkan petunjuk, di hari-hari tertentu lah. Termasuk di sumur Bintu itu Kang Ya ya. betul. Apa itu gudang pusaka yang disebut Pendopo Agung Oh, gitu ya. Agung, betul. Kalau itu saya Mas Dul, itu saya bertirakat di tempat itu. Oh, kalau itu Kalau di tempat sini sumur Bedanya ini gitu Kang ya. dari rumah Mas oh, Dul. kalau ini Tirakatnya dari rumah. Iya, betul. Dan dalam kenyataannya ini waktu itu memang berbentuk goa seperti ini atau berbentuk sumur Kang? Berbentuk sumur Mas Dul. Awalnya Kang? Ya, awalnya ini sumur, ya. Ya. Kata Mbah itu tadi di ujung gua itu ada kendi emas, kamu ambil nak. Setelah kamu ambil kamu bawa pulang, kan begitu Mas Dul. Ternyata di sini itu tanahnya mengandung emas memang Mas Dul. Di sini dulunya ini rata Mas Dul, bukan seperti ini ya. Kalau memang di sini ada sebuah gua sedikit menunjukkan bahwa itu adalah mulut gua yang tembus ke Gunung Gangsir. Namun Gunung Sir Kang ya ya. Gunung Sir begitu ya. Tapi guanya itu nggak bisa dilihat dengan mata telanjang Mas Dul. Itu Berarti artinya gua goib Kang. goib begitu Mas Dul. Jadi sumur buntu itu tembus ke alam ke alam goib. goib Mas Dul. Berarti fisiknya sumur itu dulu memang ada Kang Memang ya. ada fisiknya. Cuman sekarang berubah menjadi Berubah seperti ini Kang ya ya. betul. Berarti ini galian baru termasuk Kang Galian ya. baru. Kenapa sama warga di sini itu digali? Satu alasan ya. Di sini itu tanahnya mengandung emas begitu. Emasnya itu sebesar biji jagung begitu Mas Dul. Ada yang seperti ini warga menemukan bongkahan emas itu, tapi emas mentah teman-teman ya. Dan juga ada yang Emas batangan gitu Kang Ya. ya. emas batangan tapi masih berupa logam seperti batu begitulah, tapi kuning Mas Dul. Iya iya. Sebesar inilah. Mungkin teman-teman bisa kira-kira ini besarnya seperti apa. Jempol saya seperti ini, lebih besar dari jagung. Dan juga ada yang seperti biji jagung begitu Mas Dul. Tapi yang lebih banyak mayoritas itu seperti biji jagung warga yang menemukannya Mas Dul. Terus tekstur dari tanahnya ini tanah padas Kang Tanah ya. padas. Ya, kalau dari tanahnya memang tanah padas. Tanah Kang. padas. Tanah padas. Kenapa sama warga di sini itu dikeruk atau digali seperti ini? Karena tanah ini mengandung emas begitu, Mengandung dicari emas, emasnya iya, begitu benar-benar, ceritanya. Sehingga terjadilah seperti ini Mas Dul. Dulunya ini rata Mas Dul. Hanya Rata. ada Hanya ada sumur berarti yang ya. buntu yang dalam segini Mas Dul. Awalnya seperti itu. Berarti sekitar 1,5 meter Kang. 1,5 meteran. Mungkin Mas Den ada pertanyaan lagi Mas Den? Ya, berarti kalau di depan kita ini kan sudah membentuk gua Kang. Gua Dan bahkan kalau kita ke dalam agak gelap ya kalau nggak bawa itu. sekitar 3 meter kalau masuk teman-teman. Nah. Disinilah posisinya di mana goa goib itu. Kelanjutannya itu memang goib teman-teman. Padahal Tapi ini- posisinya memang iya, memang memang di ini Kang. sudah. Ini
mulut gua ini menuju ke Gunung Gangsir. Kalau orang yang bertirakat di sini, kalau diterima kata orang Jawanya ya, mungkin gua yang menuju Gunung Gangsir itu akan ditampakkan kepada mereka yang diterima oleh orang-orang yang bertirakat di tempat ini, Mas Dur, begitu. Iya iya Kang. Jadi memang kalau secara fisik Mas Den ya buntu Mas Den ya. Buntu memang. Buntu. Hanya sedalam 3 meteran begitu. Cuman seperti yang Kang Karto bilang tadi, Kang Karto kan mengalami di saat beliau Di bertirakat. saat bertirakat Iya. dan diperlihatkan keberadaan tempat ini. Betul dalam sekali. bertirakat gitu kan. Ya, tapi ini tidak menutup kemungkinan ada sebagian warga yang mungkin Ya. meyakini juga tentang keberadaan tempat ini gitu kan. Dalam Betul. artian historis mistisnya, Pasti magicnya ada Mas Den. Ini kan, Kalau ini soal kan. itu pasti Salah ada. satu contohnya ini kan. Ini Ya. kan Iya, sesajen. ya, Ada ada sesajen, kita yang teman. saat ini mungkin minim ya orang Betul yang sekali. berkunjung ke Jadi, tempat-tempat leluhur seperti itu. Sesajen ini salah satu bukti kalau masyarakat sini juga Ya, beradaan meyakini tentang hal-hal yang yang gaib mistik, yang goib Atau seperti itu. keramat di- yang yang ada di daerah sini. Tepatnya di tempat ini yang kita pijak sekarang Yang ini. kita pijaki. orang sekitar menyebutnya di sini itu Gua Wonokaton begitu. Goa Wonokato. Gua Wonokaton. Atau Padahal- Wonokaton yang emas gitu ya. Ya, Gua betul. emas ya. Goa Emas ya, Goa Emas. Wonokaton. Gua Wonokaton, Gua Emas. Kenapa disebut seperti itu? Karena tanahnya di sini mengandung emas begitu. Mengandung emas. Betul. Dan maaf Kang, mengutip dari pengalaman spiritual Kakang tadi Ah, bahwa kendi itu kendi emas. betul. Itu Kang kendi ya. emas. Di mana air yang ada di dalamnya itu seandainya dituang ya, tidak pernah habis begitu. Oh nyumber gitu Kang ya. Nyumber, seperti nyumber begitu. Kalau Jadi di- kalau dituang ke gelas, diminumkan ke orang sakit, ini nggak berkurang sama sekali. Tetap ada, walaupun dituang ke gelas berapa kali, 1 kali, 2 kali, sampai 100 kali, sampai 1000 kali pun, ini nggak pernah Nggak pernah habis. Nggak pernah surut. habis ya, tidak pernah Nggak surut pernah gitu, Kang, ya. habis begitu. Sayang sekali Kang ya. Betul. Sayang sekali, Maka mungkin dari itu saya Belum saatnya. Iya. Jadi Kakang sebagai manusia biasa sudah berusaha semaksimal mungkin. Cuman ketentuan akhir atau kehendak Allah lah atau kehendak Tuhan lah yang lebih utama kan gitu. Iya. betul sekali. Mungkin di sini apa ya? Saya itu Diperlihatkan berupa- ya Kang ya. Iya, memang sudah diperlihatkan atau sudah disuruh begitu Mas Den ya. Namun Allah berkehendak lain begitu. Apakah saya belum pantas atau gimana? Allah lah yang tahu begitu. Iya, iya Kang. Kalau saya karena nggak mendapatkan, jadi saya kecewa di situ begitu. Kang, satu boleh nggak Kang kita coba masuk ke dalam? Jenengan kan yang sudah pernah Mengalami. mengalami di tempat ini. Boleh nggak Kang kita masuk? Kang? Monggo Mas Den. Biar kita tahu struktur tanahnya gitu Betul betul betul. Coba ini dulu Kang Karto. Coba kita dibuka, permisi nun sewu. Nuwun sewu ya. Kita ingin Jadi ini sama-sama ingin tahu. bisa kita lihat ini teman-teman Ini ya. ada sesajen Ini sesajen ya. buat orang-orang yang bertirakat di sini. Ini nampaknya masih baru ya. Masih baru, Kang. kemarin begitu ya. Bisa dibuka Iya. ya. Mohon maaf ya. Masih baru ini kawan-kawan ya. Biar dimakan makhluk Tuhan di Ya, sini ya. amin. Seperti hewan-hewan kan gitu ya. Iya, 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 benar. Jadi ini kalau masalah apa mubadir ya, Ah, ternyata tidak mubadir sebenarnya. Bisa kita lihat ini ada semut yang makan kan? ya, betul. Iya. Iya. Jadi ada makhluk Tuhan yang 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 sesajen. memakan, iya. Iya, betul. Dan ini prapenan, bakar-bakar kemenyan. Ini masih baru ini Mas Doni. Masih baru Masih kayaknya. baru ini ya. Kayaknya apa tadi pagi ini bakarnya atau kemarin sore saya nggak tahu ya. Ini Oke. yang jelas masih baru. Jadi kayak gini Mas Den ya. Ya, kalau Ya. melihat dari struktur Tanahnya padat. tanahnya memang tanah padas gitu Kang. Gini kawan-kawan ya. Kita kalau masuk ke dalam keadaan merunduk begitu. Sedalam 4 meter, teman-teman ya. Sedalam 4 meter. Coba kita masuk pelan-pelan Kang. Ayo. Pelan-pelan Mas Den. Masuk lagi. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Apa perlu menghidupi senter Mas Den? Kalau udah final. Sebentar Mas Den.
seperti itu kawan-kawan ya. Jalannya merunduk. Ini memang struktur Gelap, Kak. lapisan tanahnya coba dilihat di pinggir itu kan udah ada lapisan tanah kan gitu Iya. ya. Iya. Tanahnya sudah berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Ada yang hitam, ada yang kuning keemasan, dan juga di bawahnya lagi kuning tapi padat begitu ya. Iya. Kuning iya, tapi iya. padat. Ini kalau 5 meter ada Kang kedalamannya Kang? Iya, kalau ke ujung begitu. Cuman kita nggak bisa karena terlalu apa ya? Terlalu rendah, Terlalu begitu. sempit gitu kan. Terlalu ya. sempit. Jadi kita nggak bisa masuk begitu. Iya, Kang. Iya, Kalau kita melihat di ujung Kang, itu kan memang ada rongga-rongga gitu Kang. iya, iya. Kok Berongga-rongga. kayak kalau misalkan ini digali terus, ini memang kayak seperti membentuk goa yang sudah ada, Tembus cuman gitu. tertimbun gitu loh Kang. Iya. Coba dengan agak maju lagi. Itu di depan, Kang. Sebentar Mas Den, sebentar Mas Den. Siapa tahu kita menemukan emas. Ya, bisa jadi seperti itu Kang. Kan dari struktur tanahnya kan memang Mengandung emas. mengandung emas gitu Kang. Coba maju Mas Den. Kang, maju Kang. Merunduk teman-teman ya. Jadi kita harus jalannya menunduk teman-teman ya. Kalau sudut Gak bisa berdiri nih. Pengap kalau ke dalam. Wah. Ya, pengap ya. Aduh. Kita bercucuran. Itu lubang-lubang itu apa lubang hewan ya? makanya ini loh, Apa Kang. orang? Kalau di pengalaman Kang Karto tadi, gua itu kan memang terus gitu Kang Iya, ya. terus tapi lebar besar. Mas Lebar Den. besar. Ada nggak Kang lebarnya seperti ini Kang? Ini kan masih melebar ke sana. Ini mulut guanya. mulut guanya. Tapi kalau guanya yang saya saksikan pada saat itu Oh, sangat lebar. Sekitar 4 meter dan tingginya juga 4 meter begitu. Lebarnya itu. Jadi jalannya itu enak Kang ya? Enak. Walaupun loncat-loncat, seandainya kita loncat ya bisa loncat tinggi Mas Dul. Berhubung di saat itu saya itu diperintahkan mengambil kendi di ujung gua, jadi saya lewat seperti biasa. Terus Kang, di waktu itu kan Kakang bilang ada orang yang berjualan Ya, ya, betul. jualan kerupuk. Selain jualan kerupuk itu ada lagi nggak Kang? Tidak ada. Sepanjang jalan itu hanya orang berjualan kerupuk krosok itu, kerupuk Kerupuk, iya. iya, kerupuk apa? Sangrai. Sangrai, kerupuk Sangrai. Iya. Jadi Seperti di- zaman dulu itulah. Iya. Dan Nah. yang berjualan semua rata-rata ibu tua semua begitu. Berarti ibu Itu yang rata-rata ibu-ibu, Iya, Berarti, Kang. ibu-ibu yang di atas umur 60 tahunan. sepuh sudah ya. Iya, sudah sepuh. Semuanya itu sepuh begitu. Kanan kiri orang berjualan itu. Terus Jadi di sepanjang jalan itu ya nggak gelap. enggak ada yang menegur Kakang mau Nggak kemana? ada. Mau kemana Mas begitu nggak ada. Saya jalan saja sambil pamitan begitu. Berarti kalau dilihat Pamit, Kakang Pak. bilang itu ada lampu, berarti itu terjadinya di saat itu tuh malam berarti Kang? Malam. Di dalam gaib itu, alam gaib itu Tidak. sendiri. Di dalam gaib itu saya datang ke sini Siang. itu siang. Tirakatnya saya kan malam. Iya. Tirakatnya malam, tapi kejadian yang ada di dalam gaib itu keadaan siang. siang. Cuman Setelah karena masuk masuk dalam gua, goa kan karena gelap. betul. Jadi ada lampu dari orang-orang jualan kerupuk itu Untuk Mas. menerangi Untuk goa menerangi itu sendiri. Gua itu. Sepanjang jalan itu ada orang jualan begitu. Iya. Ayo kita lihat lebih dekat Mas Den. Iya. Lubang-lubang. Ayo Mas Den, ayo, Mas Den. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi hati-hati takut Ya. ada ular Itu- gitu. Itu kayak ada hewan loh Kang itu Kang. Oh iya, tikus itu Hah? kayaknya. Tikus apa ular Kang? Plastik Mas Den. Plastik Kang. Iya, plastik itu Hah? buat itu apa sarangnya tikus. Sarang tikus. Kalau kita masuk ke dalam sana, coba kita lihat Mas Den. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi Mbak Nun Sewu. Permisi Ya, Mbak Nun Sewu. Gua yang dimaksud di dalam tirakat Kang Karto. Jadi lubangnya itu lubang kecil Mas Den. Dalamnya seperti ini. Sangat pengap ya Kang ya. Kalau masuk kita nggak bisa ini Mas Den. Kalau maksa nggak bisa Kang. Dan ini juga apa ya, berbahaya loh Kang. Lubang-lubang itu kan apa ya, indikasi kan Takut ular gitu ya. hewan-hewan yang berbisa itu loh Kang ya, Iya. kayak ular gitu. Ular sendok atau ular kobra begitu. Jalannya merunduk. Dan itu bekas pahatan orang yang mencari emas ya Kang ya. Bekasnya ya Kang ya. Iya.
kesepakatan. Kayaknya pengap Mas Den ya. Kanannya ada jahitan. Ada Jahitan itu maksudnya apa kan? Oh, lapisan. Lapisan Ini kayak kalau Serat, ya serat, kan? ya, Serat. seratnya. Ini seratnya ya kan? Jadi kalau ada air di atas, netesnya dari sini. Oh, netesnya Iya, dari lewat sini. lewat ini sebenarnya kayak Nah, rongga gitu Kang ya. Lewat Lewatnya jahitan. jahitan ini ya, serat Menurut ini ya. saya jahitan. Kalau menurut teman-teman memang di sana saya nggak tahu ya. Bentuknya kan memang kayak tanah yang ada jahitannya. Iya, Bentuknya kan kayak betul, gitu iya, kan. betul. Nah, Jadi Mungkin kalau lapisan dari atas mungkin ya. ada air, jadi netesnya lewat ini. lewat Iya, lapisan-lapisan. lewat lapisan. Oh, mungkin yang membentuk apa ya, Mas Den? Stalaktis. Iya, Ya, stalaktik. betul, betul. Ya, stalaktik. Jadi lewat Seperti inilah yang Mungkin seperti itu kan, terbentuknya stalaktik itu kan memang ketika gua itu meneteskan air gitu. Iya. Airnya Dan itu terjadi sudah bertahun-tahun hampir untuk sama kayak, membentuk. kayak fosil ya mungkin ya. Betul. Terjadinya itu kan memang dibutuhkan waktu yang cukup, Cukup lama gitu. Heeh. ratusan tahun atau jutaan tahun. Iya, untuk membentuk stalaktik gitu kan. Ayo kita keluar Mas Den. Mungkin Kita cukup keluar, kita ya. sudah tidak buat lagi pengap. Ya, inilah bukti nyata keberadaan Gua Wonokato atau Gua. Kita harus jalan menunduk teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itulah kisah pengalaman mistis atau pengalaman spiritual dari Kang Karto. Semoga video ini bermanfaat, semoga video ini bisa menghibur teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.